mudahnya memahami kurikulum Merdeka. Saya membuat konten ini karena saya mengamati dari beberapa pelatihan, ternyata banyak teman-teman yang belum memahami apa itu kurikulum Merdeka. Salah satu barangkali belum tahu kerangka dasar dari kurikulum Merdeka. Untuk itu saya membuat konten ini agar kita dengan mudah memahami kurikulum Merdeka. Cukup satu gambar saja. Seperti ini ya. Perhatikan paparan saya. Maka kita akan memahami dengan mudah seperti apa sih kurikulum Merdeka itu. Hal yang prinsip dalam kurikulum Merdeka itu adalah munculnya konsep atau prinsip profil belajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu tidak muncul di kurikulum sebelumnya. Memang ada dulu yang disebut dengan penguatan pendidikan karakter. Di zamannya Pak Muhajirin, konsepnya mirip tetapi dalam pelaksanaan pembelajarannya yang jauh berbeda. Kalau yang itu, memang karakter itu dimasukkan ke dalam RPP, tapi dalam aksinya kurang. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka, profil belajar Pancasila, yang di dalamnya sepenuhnya adalah karakter dan kompetensi itu di dalam tataran pembelajaran. Aksinya jelas. Kita fokus kepada profil pelajar Pancasila. Untuk menuju ke profil belajar Pancasila, dapat didekati melalui 4 pendekatan atau 4 kegiatan atau 4 pembelajaran. Yang pertama adalah budaya sekolah, yang saya taruh paling atas. Yang kedua adalah ekstrakurikuler, yang sebelah kiri intrakurikuler, yang sebelah kanan adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Maka oleh karena itu, tidak saya bahas secara detail. Karena ini tidak begitu signifikan. Perubahannya boleh dikatakan sama. Yang berbeda konsepnya itu adalah intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila ini diberikan alokasi yang jelas. Alokasi yang sudah terpetakan, misalkan kalau intrakurikuler diberikan alokasi waktu kurang lebih 70–80%. Sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diberikan alokasi 20–30%. Nah, inilah bedanya dengan kurikulum sebelumnya. Di mana untuk penguatan karakter di sini nanti malah karakter dan kompetensi, yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau yang dulu kurikulum lama, itu tidak diberikan alokasi khusus. Nah, sekarang diberikan alokasi khusus sebanyak 20–30%. Nah, intrakurikuler ini pembelajaran biasa atau reguler yang mengajar seperti kurikulum 2013. Nah, basisnya itu adalah capaian pembelajaran. Ya, basisnya adalah capaian pembelajaran. Atau boleh dikatakan ini konsepnya sama dengan kompetisi dasar untuk KD pada kurikulum 2013. Esensinya sama, KD dan capaian pembelajaran sama, keduanya adalah kompetensi-kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa, yang berbasis mata pelajaran, cuma bedanya, capaian pelajaran dalam perumusannya itu, dalam bentuk paragraf, atau dalam bentuk narasi, beda dengan kompetensi dasar, bentuknya adalah rincin, bernomor, tapi pada hakikatnya sama saja.
nanti capaian pelajaran dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya pembelajaran itu sama dengan KD pada kurikulum 2013. Nah, kemudian kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak berbasis capaian pembelajaran, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, supaya gampang saya sebut saya singkat, P5, ini sama sekali tidak untuk mencapai capaian pembelajaran, tetapi berdasarkan tema. Jadi saya tegaskan bahwa intrakurikuler berdasarkan CP, atau capaian pembelajaran, tapi kalau P5 itu berdasarkan tema, temanya seperti apa? Jangan khawatir, jangan bingung, temanya itu sudah disediakan oleh pemerintah sebanyak 7 tema. Nah kemudian sobat pembelajar, sekalian ya, jangan khawatir nanti bagaimana kita mendapatkan tema. Ini sudah ada panduannya, yaitu panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kemudian, untuk intrakurikuler itu juga, enggak usah khawatir. Ada panduannya yaitu panduan pembelajaran dan asesmen. Nanti bagaimana kalau kita masih kesulitan? Jangan khawatir, juga nanti ada contoh-contohnya, dokumen-dokumen yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah profil pelajar Pancasila ini, dokumennya itu ditetapkan oleh keputusan. Sekarang guru, hanya dituntut untuk membuat perangkat ajar, berupa ATP dan modul ajar. Apa itu ATP? ATP itu adalah alur dan tujuan pembelajaran. Nah capaian tadi itu, kan dalam bentuk kompetensi, yang masih global belum rinci, maka aktif ATP ini perlu dijabarkan, menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Setelah dijabarkan menjadi tujuan-tujuan, diurutkan mana yang disampaikan pertama, mana disampaikan kedua, mana disampaikan yang terakhir. Itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Bagaimana dibentuknya? Jangan khawatir, itu ada contohnya. Kemudian setelah kita berhasil membuat ATP, maka kita juga membuat yang namanya modul ajar. Modul ajar itu tidak usah bingung. Apa namanya merasa susah modul ajar itu? Sebenarnya adalah RPP, kalau dalam bahasa Inggris. Namanya lesson plan ya. Jadi yang namanya RPP tentu di sana ada komponen minimal, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan asesmen minimal 3 komponen. Boleh nggak lebih? Ya tentu boleh. Itu namanya komponen minimal. Gitu ya. Kemudian untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu berdasarkan tema, dari tema yang nanti dibuat. Namanya modul proyek. Modul proyek ini ya seperti modul ajar. Ya tetapi pembelajarannya bukan intra pembelajarannya, dan proyek namanya nanti ini berupa perencanaan. Pembelajaran tentu di sana ya ada tujuannya seperti apa, gitu kan, langkah-langkahnya seperti apa, pengukuran seperti apa, mirip dengan modul ajar, atau mirip dengan RPP. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari gambar ini sebenarnya ndak banyak dokumen. Sebagai acuan Bapak Ibu untuk melaksanakan kurikulum merdeka, cukup Bapak Ibu pegang yang namanya dokumen profil pelajar Pancasila berdasarkan PSK 009. Ini untuk proyek atau untuk P5. Untuk intrakurikuler Bapak Ibu cukup pelajari dokumen capaian pembelajaran yang diputuskan oleh Kepala Beskap 003, kemudian Bapak Ibu nanti bagaimana membuat ATP.
Baca panduan dan panduan pembelajaran dan asesmen. Bagaimana melaksanakan B5 baca panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Masih bingung? Jangan khawatir, semua ini ada contohnya. Bapak Ibu, secara garis besar, dokumennya cuma 4 yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah capaian pembelajaran, yang ketiga adalah panduan pembelajaran, dan asesmen, yang terakhir adalah panduan proyek penguatan profil pelajar baca Pancasila. Ini 4 buah pokok dokumen yang harus Bapak Ibu pelajari, tetapi kalau Bapak Ibu mau memperdalam, ya silakan ada sumber-sumber lain, atau bahan-bahan untuk mempelajari kurikulum Merdeka dalam bentuk video. Misalkan Bapak Ibu bisa masuk ke channel IMGS. Oke. Cukup simpel ya, tetap semangat, salam belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kosong 3 gitu kan. Kemudian Bapak Ibu nanti bagaimana membuat ATP baca panduan dan panduan pembelajaran dan asesmen. Bagaimana melaksanakan B5 baca panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Masih bingung? Jangan khawatir, semua ini ada contohnya gitu ya, semua ada contohnya. Jadi Bapak Ibu secara garis besar dokumennya cuma 4 yang Bapak Ibu butuhkan ya. Pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah capaian pembelajaran, yang ketiga adalah panduan pembelajaran dan asesmen, yang terakhir adalah panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini 4 buah pokok dokumen yang harus Bapak Ibu pelajari. Tetapi kalau Bapak Ibu mau memperdalam, ya silahkan, ada sumber-sumber lain atau bahan-bahan untuk mempelajari kurikulum Merdeka dalam bentuk video. Misalkan Bapak Ibu bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar. Jadi saya tegaskan, Bapak Ibu ketika mau mengajar tidak usah repot, tidak usah bingung. Bapak Ibu cukup membuat yang namanya ATP dan modul ajar untuk intra, kemudian modul proyek untuk P5. Oke, sampai di sini sobat pembelajar, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum.